Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dang Madin Channel. Ya, hari ini saya akan membagikan teknik menyusun penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas sebagai bagian dari penelitian tindakan atau action research yang dilakukan di kelas bertujuan memperbaiki mutu praktik di kelas. Sedangkan tujuan utamanya adalah meningkatkan mutu proses dari hasil pembelajaran, mengatasi masalah pembelajaran, meningkatkan profesionalisme, dan menumbuhkan budaya akademik. PTK makin diminati dan menjadi prioritas di kalangan para guru. Oleh karena itu, pengetahuan tentang PTK makin dibutuhkan. Masih banyak guru yang membuat karya tulis ilmiah atau KTI menyebut tulisannya sebagai PTK, tetapi sebenarnya belum atau bahkan bukan PTK. Nah, struktur penelitian tindakan kelas itu adalah halaman judul, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Selanjutnya, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 prosedur PTK, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran, dan terakhir daftar pustaka. Yuk kita bahas satu persatu struktur penelitian tindakan kelas ini. Bab 1 pendahuluan. A. Masalah dan latar belakang. Masalah diuraikan secara lugas. Masalah yang ingin ditanggulangi, penyebab timbulnya masalah tersebut, dan tingkat masalah yang ingin ditanggulangi oleh peneliti. B. Rumusan masalah. Uraikan secara singkat bentuk tindakan yang akan diambil. Misalnya, mengapa berbasis teknologi informasi dan komunikasi, argumentasi teoretik dan atau empirik, pemilihan tindakan, dan rumusan hipotesis tindakan sebagai landasan tindakan yang digunakan bila dipandang memungkinkan. Selanjutnya C. Tujuan penelitian. Uraikan hasil penelitian yang diharapkan, anticipated result, dari penelitian ini. Selanjutnya D. Ruang lingkup penelitian. Sebutkan ruang lingkup atau batas-batas tindakan yang akan diambil peneliti. E. Manfaat penelitian. Caranya, uraikan secara jelas manfaat hasil penelitian bagi sekolah. Misalnya, pengembangan kurikulum, kebijakan, guru maupun siswa. Selanjutnya bab 2, pembahasan kerangka pikir dan hipotesis. Pembahasan uraikan dengan seksama dan deskriptif variabel penelitian yang Anda uraikan variabel X dan Y. B. Kerangka pikir adalah sintak dari hasil analisa variabel penelitian yang berbentuk skema yang menghasilkan sebuah pernyataan. Hipotesis berisi dugaan sementara calon peneliti terkait variabel penelitian yang biasa tadi dengan kalimat jika titik-titik maka titik-titik. Selanjutnya bab 3 adalah prosedur penelitian tindakan kelas. A. Setting penelitian. Sebutkan lokasi penelitian, waktu penyelenggaraan penelitian, misalnya semester 1, semester 2, bulan, tahun, dan seterusnya. Dan karakteristik kelompok sasaran menjadi subjek penelitian serta bentuk antisipasi penggunaan ICT dalam pembelajaran. Nah, B. Prosedur penelitian. 1. Gambaran umum penelitian. Uraikan gambaran umum penelitian yang dilakukan termasuk jumlah dan prosedur siklus penelitian dilakukan. Kedua, rincian prosedur penelitian. Persiapan tindakan, sebutkan persiapan apa saja yang dilakukan seperti analisis diagnostik untuk mempersepsifikasi masalah dan rincian
penyebab timbulnya masalah, pembuatan alat-alat berbasis TIK dalam rangka tindakan, dan lain-lain terkait dengan pelaksanaan tindakan di kelas. B. Implementasi tindakan. Deskripsikan tindakan yang akan diambil, skenario kerja, tindakan, dan prosedur tindakan yang digunakan peneliti. Pemantauan dan evaluasi. Uraikan prosedur pemantauan dan evaluasi tindakan, alat-alat pemantauan dan evaluasi yang digunakan, beserta kriteria keberhasilan tindakannya. Terus analisis dan refleksi. Uraikan prosedur analisis hasil pemantauan dan refleksi terhadap tindakan yang telah diambil. Tim yang terlibat dalam analisis hasil pemantauan dan refleksi, kriteria dan rencana bagi tindakan daur ulang. Bab 5. Hasil penelitian dan pembahasan. Sajikan hasil penelitian atau temuan setelah tindakan dilaksanakan, dan penyajian temuan harus sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, dan dilakukan pembahasan secara lengkap tentang temuan atau hasil PTK tersebut. Pembahasan hendaknya memberikan penjelasan tentang kegagalan maupun keberhasilan penerapan TIK dalam pembelajaran. Tentu bila salah satu atau keduanya ada suatu tindakan. Bab 5. Berisi kesimpulan dan saran. Simpulan isinya, simpulkan hasil penelitian yang diperoleh secara lengkap sesuai dengan masalah yang diteliti. Saran-saran, ajukan saran-saran untuk penerapan hasil penelitian yang kemungkinan penelitian lebih lanjut di masa mendatang. Daftar pustaka, daftar lampiran. A. Model program materi pembelajaran berbasis TIK multimedia yang sekaligus memperlihatkan skenario tindakan. Instrumen selanjutnya data pendukung seperti hasil rekap, tabulasi, foto, dan lain-lain. Nah, PTK, laporan PTK ini dibuat setelah penelitian selesai dilakukan dan setelah data diperoleh dari lapangan. Kemudian dianalisis. Jadi laporan bukanlah karangan si penulis yang dibuat tanpa disertai data dan informasi yang diperoleh di lapangan. Demikian tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.